Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 atau pada tanggal 2 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan pagi Torah kita saudaraku, diambil dari kitab Kejadian 34 ayat 31 yang berkata demikian saudaraku. Tetapi mereka berkata, mengapa dia memperlakukan adik kita seperti seorang pelacur? Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah tentang Dina dan Sikhem saudaraku. Saudaraku yang dikasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, pada peristiwa bertemunya antara Esau dan Yakub, saudara kembar ini saudaraku, dan mereka sudah melampiaskan rindunya seperti itu saudaraku, di mana Yakub juga yang begitu ketakutan akhirnya menjadi sukacita karena ternyata Esau tidak membunuhnya, namun menyambut dia dengan begitu sukacita karena mereka sudah lama tidak bertemu. Dan akhirnya mereka kembali berpisah saudaraku, karena Esau juga harus kembali ke tanah Kanaan, dan akhirnya Yakub dengan seluruh rombongannya terus berjalan saudaraku. Dan tibalah mereka rombongan ini sampai ke tanah Kanaan, di pinggiran tanah Kanaan, yaitu di wilayah yang disebut dengan Sikhem saudaraku. Ya, kota Sikhem. Tiba di sana. Dan di kota ini, Sikhem ini, ada pemimpin yang bernama Hemor saudaraku. Dan anak Hemor ini namanya juga Sikhem saudaraku. Dan saat Yakub dan rombongan sudah berada di sana, ternyata anak Hamor Sikhem ini saudaraku, si Sikhem ini menyukai daripada anak dari Yakub, perempuan anak Yakub yang namanya Dina ini saudaraku, anak dari istri Yakub, Lea saudaraku, yang bernama Dina. Dan akibat suka, mereka belum diresmikan demikian saudaraku, namun mereka sudah bersetubuh. Dan berita ini akhirnya diketahui oleh orang tua daripada Sikhem, yaitu Hemor ini, dan juga Yakub saudaraku, dan seluruh keluarga besar Yakub. Dan ini merupakan sesuatu hal yang memalukan bagi keluarga Yakub saudaraku. Namun sikap Hemor dari pemimpin kota ini saudaraku memiliki sikap yang baik saudaraku, sehingga dia datang kepada Yakub untuk melakukan melamar demikian saudaraku, dan menjadi besan, sehingga agar diizinkan mereka untuk meneruskan hubungan anak-anak mereka kepada perkawinan. Demikian juga sebaliknya, anak-anak Yakub laki-laki boleh mengambil kepada anak-anak dari orang Hewi ini saudaraku. Saudaraku, dalam peristiwa ini dari Hemor ini saudaraku menawarkan apapun mahar yang mereka minta, maka mereka akan memberikannya. Demikian dia sampaikan kepada Yakub, karena anaknya Sikhem yang anaknya suatu anak mahkota, ini putra mahkota bagi Raja Hemor ini saudaraku, merupakan anak yang sangat berpengaruh di kota itu. Dan terjadilah suatu kesepakatan. Namun kesepakatan yang pertama yang harus mereka kerjakan adalah bahwa dari Yakub dan seluruh anak laki-laki Yakub berkata bahwa mereka harus melakukan sunat dulu saudaraku, atau brit milah dulu, untuk bisa mengambil anak-anak wanitanya saudaraku. Dan akhirnya persyaratan yang pertama ini dari Hemor dan juga Sikhem menyetujui saudaraku, apalagi Sikhem yang sangat menyukai anak daripada Yakub ini, yaitu Dina ini saudaraku. Akhirnya mereka mengambil sikap untuk brit milah, dan seluruh laki-laki di kota itu diperintahkan untuk melakukan brit milah saudaraku. Dan terjadilah peristiwa itu. Namun pada hari ketiga setelah mereka melaksanakan brit milah, karena brit milah ini tentu memiliki butuh waktu yang cukup lama untuk kesembuhan saudaraku, apalagi di zaman waktu itu yang belum ada seperti zaman sekarang adanya seperti dibius seperti itu saudaraku, atau diperban dengan baik seperti sekarang.
Namun pada waktu itu tentu sangat konvensional, dan ini membutuhkan kesembuhan yang cukup berhari-hari lamanya, saudaraku. Dan dalam momen hari ketiga saat semua laki-laki disunat ini, saudaraku, kakak daripada Dina ini memiliki kakak laki-laki, saudaraku, yang bernama Simeon dan Lewi. Dia masuk ke kota dengan membawa pedang, dan dalam posisi kelemahan laki-laki di kota Sikem ini, saudaraku, dia membunuh semua laki-laki di sana, termasuk Sikem dan Hemor sebagai pemimpinnya, saudaraku, dan menjarah semua jarahannya terhadap harta-harta mereka, saudaraku. Inilah yang terjadi, dan akhirnya mengapa ini terjadi? Ini yang menjadi renungan bagi kita. Seperti halnya bacaan dalam firman kita tadi, bahwa dikatakan, tetapi mereka berkata, mengapa kita memperlakukan adik kita, mengapa dia memperlakukan adik kita seperti seorang pelacur? Artinya apa, saudaraku? Bahwa bagi keturunan Yakub pada waktu itu, tentunya sampai sekarang, saudaraku, kehormatan wanita adalah merupakan sesuatu hal yang dijaga benar dan dijunjung tinggi benar, saudaraku. Tidak sesuatu hal yang murahan seperti itu sangat dijaga sekali, saudaraku. Sehingga hal ini menyebabkan peristiwa ini terjadi, dan terjadi suatu akibatnya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh kakak daripada Dina ini, saudaraku. Oleh karena apa? Karena betapa tingginya suatu standar kehormatan wanita pada waktu itu, termasuk keturunan-keturunan Yakub ini, saudaraku, anak-anaknya. Yang kedua, saudaraku, kita lihat bahwa suatu kesepakatan yang mereka lakukan tentang melakukan brit milah, karena dia tahu bahwa dari suku Hewi, yaitu orang Hermon dan Sikem ini, dan penduduknya belum melakukan brit milah, saudaraku. Dan ini artinya dari sampai keturunan Yakub ataupun Israel ini, anak-anaknya semuanya melakukan brit milah atau sunat, saudaraku. Karena ini merupakan perjanjian yang disampaikan oleh leluhur mereka, Abraham, Bapa Yahweh, kepada Abraham langsung, saudaraku, tentang melakukan brit milah. Karena brit milah di dalam Kejadian 17 ayat 11 berkata demikian, sunat merupakan suatu tanda perjanjian, ya saudaraku, antara Bapa Yahweh dan Abraham dan keturunannya. Ini adalah daftar langsung Bapa Yahweh sampaikan. Ada tanda perjanjian, sesuatu hal yang tidak main-main, saudaraku. Dan tentu dilakukan oleh Yakub sampai kepada zaman Yakub sampai saat ini, saudaraku, bagi keturunan bangsa Israel melakukan brit milah atau sunat. Dan tentunya sampai kepada kita semua, saudaraku, yang memang menjadi Israel rohani ini, saudaraku, mengambil sikap untuk melakukan brit milah. Karena brit milah merupakan suatu tanda perjanjian, saudaraku, bukan main-main, saudaraku. Waktunya kelak tanda perjanjian ini tentu akan dibukakan, akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan bagi kita, saudaraku. Mari kita ambil sikap, saudaraku, untuk melakukan brit milah juga, saudaraku. Jangan ragu-ragu, karena ini daftar Bapa Yahweh langsung. Dua hal ini yang menguatkan kita, mengingatkan kita, saudaraku, tentang kehormatan bagi wanita dan juga melakukan brit milah. Hal inilah terjadi peristiwa yang disebut Dina dan Sikem ini, saudaraku. Dan hal ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, untuk mengambil sikap melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh yang Bapa yang perintahkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajahnya, dan berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan perintah ketetapan, hidup kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati, karena itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.